Pulau Maluku terkenal dengan olahan ikannya, yaitu cakalang fufu. Proses pembuatannya terbilang cukup sederhana, tetapi tidak bisa dilakukan asal-asalan. Jadi prosesnya itu kita belah dulu ikannya, terus diambil bagian ini nih, tengah tulangnya. Nanti kalau sudah terbelah dua, baru kita capit di bambu. Saya juga baru tahu ternyata kalau fufu ikan tuh setengah badan aja. Kirain jadi satu gitu, Pak. Enggak. Kalau yang kecil ya satu, kalau yang besar. Kali ini besar ikannya. Bagi sebagian orang, cakalang sering disamakan dengan ikan tongkol karena memiliki ukuran dan bentuk tubuh yang hampir mirip. Padahal, warna ikan perenang andal ini cenderung lebih putih dibanding ikan tongkol. Kalau sudah terbelah-belah, ini udah setengah, terus ini juga bagian dagingnya dibagi dua, terus ditusuk pakai tusuk sate supaya dia agak renggang, barulah dicapit. Tujuannya supaya lebih cepat matang. Nah, seperti ini nanti. Sudah rapi seperti ini, langsung saja kita fufu. Ayo, Pak. Untuk mendapatkan hasil pengasapan yang sempurna, kayu bakar yang digunakan harus bahan kayu keras agar menghasilkan pembakaran yang lama, sehingga ikan akan matang merata. Rupanya Pak Iqbal pintar mencairkan suasana. Ikan hasil pengasapan seperti ini bisa awet bertahan hingga 1 bulan. Karena asap hasil pembakaran mengandung asam asetat dan alkohol yang berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Alhasil, proses pembusukan menjadi terhambat. Ikannya sudah tersusun rapi. Ini sambil dibalik-balik kah? Iya. Cakalang asap yang matang sempurna berwarna keemasan atau merah kecoklatan. Rasanya enak banget ya. Saya jadi penasaran nih bagaimana masyarakat sekitar mencari ikan cakalang ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mayoritas warga Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah mengandalkan pendapatannya dari mencari hasil laut. Salah satu profesi yang banyak dipilih adalah menjadi nelayan. Hasil laut memang tidak terbatas. Kalau ikan-ikan kecil biasa diambil sama nelayan dari pinggiran, kalau ikan-ikan besar dan dalam jumlah yang banyak, itu bisa diambil salah satunya dengan Pak Jeko ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kapal nelayan yang saya tumpangi kali ini berukuran cukup besar, mampu menampung kurang lebih 20 orang. Ikannya bagus itu di sore hari, mendekati maghrib. Orang di sini bilang ikan tobo, itu ikannya udah keluar di permukaan semua. Sebelum menurunkan jaring, para nelayan di sini biasa melakukan pemetaan lokasi untuk target tangkapan. Ini kita sudah mulai menemukan ikan bermain di atas permukaan air. Tapi kita memang harus gerak cepat sambil mengintai, sambil melihat-lihat di mana. Nah, itu tuh di sana tuh. Pergerakannya harus cepat banget. Jadi supaya saat menurunkan jaring itu tepat sasaran. Ini jaringnya diturunin, kapalnya sambil muter, mengelilingi ikan-ikannya
lagi bermain tuh di situ. Jaring cincin adalah jaring raksasa yang menyerupai cincin. Jaring ini dirancang untuk menangkap ikan yang bersifat komunal atau bergerombol dengan cara melingkari ikan sasaran. Saat melempar jaring, mesin perahu digas dengan kecepatan tinggi. Perahu melaju hingga jaring membentuk lingkaran. Jaring cincin biasanya dilengkapi pemberat berupa rangkaian bola besi. Tujuannya agar ikan tidak dapat meloloskan diri ke bagian bawah jaring. Ada satu ikan nyangkut ini. Ikan komo ya, Pak? Ikan komo. Tidak apa-apa. Sambil tarik-tarik lagi. Kita simpan dulu ini ya. Dapat juga. Dapat. Kecil. Dapat satu ikan. Udah berapa ini? Sudah 5 ya? Lumayan. Cakalang mini. Disebut jaring raksasa karena jaring cincin panjangnya mencapai 400 meter dengan lebar kedalaman 80 meter. Sehingga membutuhkan banyak orang dan bantuan mesin untuk mengoperasikannya. Hari ini memang belum menjadi keberuntungan kami. Ternyata mencari ikan cakalang tidak semudah yang saya bayangkan. Tadi dari terang sampai gelap yang kita dapatkan ini dia, baby cakalang atau kalau di sini itu disebutnya adalah ikan komo. Tapi tidak apa-apa ya, Pak. Masih tetap semangat pastinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Loleo tidak hanya dianugerahi ikan yang melimpah. Di kawasan pesisir, hutan bakaunya dihuni hewan bercapit yang selalu diincar para pecinta makanan seafood. Langkah kaki saya disambut oleh tajamnya akar mangrove yang berbentuk seperti pensil atau kerucut yang menonjol ke atas. Tidak hanya hasil lautnya saja, melainkan ini nih, hutan bakau di desa Loleo juga menyimpan banyak sumber protein seperti yang mau saya cari sekarang. Di Loleo, berburu kepiting biasa dilakukan oleh kaum pria. Sebab kepiting hidup di lubang di antara akar bakau, sehingga harus memiliki tenaga yang kuat untuk menggali. Mana? Ada. Besar kah? Besar. Wah. Kepitingnya udah dapat. Waktu yang tepat untuk mendapatkan buruan ketika air laut sedang surut. Karena kami bisa dengan mudah menemukan lubang-lubang persembunyian mereka. Kepiting bakau memang dia suka ngumpet di lubang-lubang yang ada di bawah. Dan ini sekali dapat langsung besar sekali. Terus ini langsung diikat dulu capitnya biar dia nggak menyerang. Kepitingnya besar sekali. Tuh, sama tangan saya aja masih gedean kepitingnya. Ini tapi udah diikat jadi lebih aman. Dia memang warnanya ini ya, gelap. Hewan ini masih bisa hidup meski tanpa air. Ayo cari lagi. Ayo. Kepiting aktif dan keluar mencari makan menjelang malam hari. Siang hari, biota bercangkang keras ini lebih pasif dan memilih lebih banyak tinggal di dalam lubang. Mari karung. Om! Jadi ini kita tiba-tiba menemukan kepiting
yang nggak di dalam lubang. Justru dia lagi di luar berusaha untuk cari makan. Ini sebenarnya agak ngeri karena dia gede banget. Tuh. Mumin. Nyapitnya cepet. Nyapitnya lumayan. Ada ya, Mumin. Abang. Mari. Ada 1 ekor nih. Memegang hewan berkaki 10 ini harus memakai trik tertentu, yaitu dengan cara menekan tubuhnya hingga dia berhenti bergerak. Kepiting berperan besar bagi pertumbuhan hutan mangrove. Lubang-lubang sarangnya menjadi ventilasi bagi akar-akar mangrove untuk mendapat oksigen. Ini kita dapat kepiting walaupun memang tidak banyak sekali tapi besar-besar. Bang, kepitingnya kalau habis ini kita olah gimana? Boleh. Oke? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepitingnya sekarang sudah siap untuk dibakar. Sebelum dimasak, kepiting harus dibersihkan hingga benar-benar bersih. Jika tidak, dapat menyisakan racun yang bisa menyebabkan berbagai alergi. Dia masih agresif nih. Udah bang? Memasak dengan cara dibakar tidak hanya mengeluarkan aroma khas dari masakan itu sendiri. Tetesan kaldu dari bakaran yang mengenai bara api juga akan mengeluarkan asap yang menggugah selera. Kepitingnya sudah matang dan pastinya aromanya juga enak banget. Luar biasa, rasanya enak banget. Ini rasanya gurih. Terus dagingnya tuh kenyal banget. Apalagi kalau misalnya dibakar tuh ada aroma hangusnya. Itu enak banget. Sadap. Sadap betul. Kalau gitu dihabiskan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.